Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Emlexi Tarot. Ini untuk ramalan karir, kesehatan, asmara kamu dari tanggal 16 hingga tanggal 22 Desember 2024. Ini ramalan mingguan ya. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general. Oleh karena itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dianggap ini sebagai reading for fun. Juga saya ingatkan bahwa bacaan ini bisa vice versa ya. Kalau bukan milik kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu. Disesuaikan pada karir, asmara, ataupun kesehatan. Mohon maaf untuk teman-teman Scorpio yang menantikan bacaan Emlexi yang mungkin kamu berpikir kok ini Emlexi on off, kadang muncul kadang enggak gitu ya. Ya, untuk beberapa bulan terakhir memang saya sibuk mengurusin tempat tinggal saya ya, karena sebelum-sebelumnya kan tempat tinggal saya itu kurang kondusif, kurang nyaman buat saya, jadi saya memutuskan untuk pindah, cari lokasi yang nyaman untuk membaca ya. Dan sekarang pindah lagi dikarenakan masalah wifi internet. Jadi kendala saya paling utama itu sebenarnya adalah wifi-nya ya. Kan saya ngupload video sekaligus 12 dengan durasi yang cukup lama, itu menguras waktu. Jadi kadang nggak terkejar waktunya gitu. Ya, saya kebanyakan membaca nggak sampai 12, 6 gitu ya kan, baru selesai terupload, tapi nggak menyenangkan ya, kurang enak rasanya kalau sebagian yang terupload, sebagian enggak gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya lancar ya, karena di sini semuanya saya udah dapat sih, internet juga udah dapat ya. Oke. Saya mulai dari bacaan ini, co-create building blocks mending. Untuk Scorpio mungkin beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan angka 40, 28, 52. Ini bisa jadi usia atau mungkin jumlah hari. Ada seperti limit atau pencapaian, atau kalau dihitung-hitung harinya kamu memiliki janji atau target yang harus kamu selesaikan dalam kurun waktu sesuai dengan angka ini. Ada co-create ini menciptakan ulang, memulai sesuatu yang sama persis, atau mungkin kamu memasuki dunia kerja, lingkungan tempat tinggal yang baru, ataupun asmara. Dan di co-create ini artinya kan memulai dari awal lagi ya, ngebangun lagi, ngerenovasi lagi, beradaptasi lagi, semakin menelusuri lebih dalam lagi tentang perasaan kamu dengan seseorang. Building blocks, sedang ngebangun fondasi keuangan, atau bisa jadi fondasi hubungan antara kamu dengan seseorang. Mending, semakin menyatu. Ada di sini koneksi antara kamu dengan seseorang atau sesuatu ya. Let's say saya buat sesuatu aja ya, karena banyak kayak kan, tergantung kamu dealing kemana. Ada penyatuan di sini dengan sesuatu. Oke, don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu kamu mengikat kamu, menarik kamu ke belakang. Ya, ini short note. Kadang ya memang ya, ketika kita memulai kehidupan yang baru, mungkin kita di sana ada comparing, ngebandingin. Aduh, si dia begini, si ini begini. Pekerjaanku yang kemarin begini, yang sekarang begini. Jadi comparing ini tadi kadang mau menarik kita ke belakang, seolah-olah yang di belakang ini lebih baik daripada yang di depan. Saya nggak mengatakan bahwa yang di depan ini lebih baik dibandingkan yang di belakang ya, cuman dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat, kita bisa belajar untuk menerima perbedaan atau melihat kelebihan atau kekurangan sesuatu. Oke. Meditate and contemplate, cuman di sini tergantung kamu ya. Kamu mau kembali ke masa lalu
atau kamu tetap berjalan ke depan. Tergantung. Meditate and contemplate ya. Seperti ada kontemplasi, mungkin ada peristiwa atau sesuatu yang tumpang tindih terjadi, ibarat nih kamu seneng hari ini, tiba-tiba besok kamu bad mood. Hari ini kamu merasa hubungan kamu dengan seseorang, wow ini fantastis, luar biasa. Aku ngerasa nyaman sama dia, aku ngerasa pekerjaan ini bakal memberikan peluang yang besar buat aku, tapi besoknya berubah lagi gitu. Seperti ada duality di sini ya. Kadang kamu ngerasa excited, sebentar lagi kamu ngerasa nggak excited. Ya, hari ini kamu ngerasa kamu cinta banget sama sesuatu, besok kamu ngerasa kayaknya aku nggak suka deh sama dia gitu. Ya, oke, show the world the real you, full moon in Aquarius. Wow. Secara Pluto, planet yang ngerul kamu ya, Scorpio, udah transit ke Aquarius. Dan ini muncul di sini nih, full moon in Aquarius. Sejak pertanggal 19 November di tahun ini, di bulan lalu ya, Pluto sudah transit ke Aquarius. Jadi makna Pluto transit di Aquarius ini adalah penyatuan dua elemen yang berbeda. Mungkin akan ada pertentangan, ada seperti energi shock, seperti benturan ya, karena adanya perbedaan elemen antara kamu dengan seseorang atau sesuatu. Koneksi kamu dengan sesuatu ini mungkin nggak langsung bisa nyatu. Ya, butuh proses, butuh pengenalan, butuh adaptasi, butuh pemahaman satu sama lain. Nggak bisa langsung nyatu gitu aja seperti air dengan bumi ya. Kalau sebelumnya kan Pluto transit di Capricorn. Capricorn elemennya tanah. Capricorn dengan Scorpio itu masuk. Air dengan tanah saling menyerap. Tidak ada adaptasi, mereka udah secara natural memang menyatu. Kalau kategori soulmate bisa, ya kan? Karena mereka itu saling menyerap. Sementara Aquarius dengan Scorpio ini beda elemen air dengan udara. Ini kan nggak nyatu. Semakin kencang udara, maka airnya itu akan semakin berombak dia. Tapi kalau angin tenang, air juga tenang. Nah ini cara kerjanya gimana nih gitu ya. Kudu harus ada ketenangan kan. Ada meditasi. Ketika suasana hati kamu, pikiran udah nggak karu-karuan, ini ada baiknya mungkin kamu meditasi. Menenangkan hati. Show the world the real you. Dan untuk beberapa di antara kamu mungkin ada yang dulunya introvert ya, suka menyendiri, tapi kamu memiliki banyak skill, kemampuan yang kamu pengen tunjukkan sama orang. Nah ini waktunya kamu mungkin perlu menunjukkan itu. Justice, your career brings fairness and protection to others who need your help. Ya ini keseimbangan, kalau justice itu keseimbangan ya antara kiri kanan, yang baik buruk, dia harus bisa seobjektif atau serasional mungkin, proporsional lah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya seperti udara dan air tadi ya. Ketika kamu butuh dorongan, harus ada udara yang ngedorong gitu ya, supaya airnya berombak. Tapi kalau tidak dibutuhkan ombak, maka diharapkan udara yang tadi itu kan dia tenang. Oke, harus ada fairness, harus ada keadilan di sini, equality, persamaan. Kalau kita mau memperoleh untung yang besar ya, kita harus berani juga berinvestasi besar. Ibarat seperti itu tuh di sini ya. Kamu pengen rezeki yang besar, kamu juga harus dapat, harus bisa nih berkontribusi
banyak terhadap lingkungan atau makhluk hidup ya. Okay, environmentalist. You are an earth angel who was born to protect nature and teach about nature and the animals. Ya, kamu sosok environmentalist. Untuk beberapa di antara kamu suka adventure, jalan-jalan, dekat dengan alam. Dan pengalaman ini membuat kamu udah kenal gimana cara kerja alam. Ya, dan ini yang ngebantu kamu mungkin lebih intuitif, lebih peka dengan keadaan situasi, dengan orang-orang sekitar kamu. Walaupun orang-orang sekitar kamu backgroundnya sangat berbeda dari pengalaman pendidikan ataupun culture, tapi kamu belajar di sini sepertinya untuk memahami itu lewat pengalaman environmentalis ini. Okay, teaching. You inspire young people to learn. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang profesinya guru ya, atau kamu adalah sosok leader, pemimpin. Kamu tugasnya ya mengarahkan, memberikan petunjuk, menjadi contoh bagi bawahan-bawahan kamu, mengajari cara kerja sesuatu, menyelesaikan tugas, atau mungkin kamu sosok yang banyak memberikan edukasi atau informasi terhadap orang-orang yang belum tahu sama sekali mengenai informasi tertentu. Oke, saya letakkan di sini ya. Saya buka kartu decknya. Untuk kartu decknya, Scorpio 16 hingga tanggal 22 Desember 2024. Oke, ada Four of Swords. Wow. Ada King of Wands dan juga Three of Swords. Queen of Pentacles, Ace of Cups, Nine of Wands, Ace of Pentacles, King of Pentacles, Nine of Pentacles, dan yang terakhir ini Four of Wands. Wow. Four of Wands. Dan di belakang ini ada The Moon. Seperti yang saya katakan tadi, sangat sensitif, peka. Tapi kadang kalau kita itu terlalu sensitif sekali, kita let it to work too over atau too much. Kalau misalnya kepekaan kita itu melampaui batas, ini bisa mengarah ke hal-hal yang negatif, mudah marah, tersinggung gitu ya kan. Nah, ini bisa mempengaruhi cara kerja pikiran kita, rasional kita jadi nggak kerja di sana. Jadi cenderung kita itu lebih mengandalkan emosi kita di dalam bertindak atau memutuskan sesuatu. Ini yang harus diperhatikan dan harusnya hati-hati ya. Kalau misalnya kita keadaannya emosional, perasaan gak enak, bawaannya gelisah, ada baiknya mungkin istirahat ya, karena di sini ada Four of Swords. Entah kamu terlalu banyak berpikir, banyak begadang, kamu banyak mungkin bekerja jadi kelelahan ya. Kadang ya kalau kita kelelahan, terlalu sakit badan juga nggak bisa tidur ya kan. Nah, mungkin perlu bagi kamu melakukan sesuatu nih supaya fisik kamu bisa lebih fit lagi. Untuk sekarang-sekarang ini ya, sejak Pluto transit di Aquarius, akan terjadi banyak seperti benturan-benturan gitu ya. Ya, ini seperti kita memasuki fenomena baru atau zaman baru, memasuki new portal, seperti portal baru, dan sesuatu yang baru itu kan pasti ada di sana semacam kejutan atau tekanan atau benturan, baik terhadap lingkungan ataupun seseorang, atau bahkan mungkin bukan dengan lingkungan tapi
di dalam diri kita sendiri itu seperti ada konflik, seperti ada perasaan-perasaan gimana gitu, kurang enak gitu ya, bawaannya sensitif, bawaannya takut, khawatir. Dan kekhawatiran ini biasanya lebih mengarah ke masalah keuangan, bisnis, ataupun hubungan ya, hubungan dengan seseorang, jodohku nanti siapa, ibarat seperti itu. Atau bisa jadi hal yang dikhawatirkan adalah kesehatan. Kalau bukan kesehatan kamu, bisa jadi kesehatan orang yang sangat kamu cintai. Ada King of Wands. Ini adalah sosok yang berani di dalam mengambil risiko. Dia kalau dia sudah bulat ya, pikirannya udah bulat, tekadnya, dia nggak masalah dengan risiko tertentu, asalkan dia mencoba, asalkan dia mendapatkan keuntungan. Sosok ini juga kadang terlihat seperti arogan, seperti sombong gitu ya, tapi sebenarnya dia ini adalah sosok yang baik. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Bisa jadi ini adalah kamu, atau bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu. Ada Three of Swords, tapi ada rasa sakit hati di sini, sedih. Entah kenapa pisau ini menancap di hati itu ya kan. Nah, kalau pisaunya tetap bertahan di sana, otomatis hati itu akan terus merasa sakit. Itu pisau harus dilepasin ya kan. Gimana melepasinya? Jadi ibarat pisau ini adalah energi toksik atau pengalaman buruk, perasaan-perasaan sensitif, mudah tersinggung, atau ini mungkin pisau ini situasi baru ya, orang baru ya, mungkin omongannya itu tajam terus gitu ya kan. Jadi terasa sakit kalau kita belum mengenali pribadi karakter orang tersebut ya kan, kita pasti bisa jadi ambil hati kan. Jadi berpikiran yang cenderung ke negatif, malah yang terduga itu kita, yang ngomong sama kita yang kasar itu malah nggak peduli gitu ya, memang kayak gitu dia sikapnya, karakternya gitu ya kan. Nah, di sini perlu adanya pemahaman terhadap energi eksternal, terhadap orang lain atau lingkungan. Ya kalau ada orang ya memang kayak gitu, karakternya kasar dia ngomongnya gitu, tapi ya hanya sekedar itu aja, saat itu aja. Namun sebenarnya nggak ada niat yang jahat di dalam gitu ya. Oke, Queen of Pentacles. Di sini ada Queen of Pentacles. Ini adalah sosok yang dermawan. Kalau memberi ya dia mau memberi, membantu ya mau dia membantu. Dia sangat menyayangi hewan peliharaannya, makhluk hidup di sekitarnya, dia sayang terhadap lingkungan juga, dia peduli. Tapi sebagai seseorang yang mengerti manajemen keuangan, dia ini nggak sembarangan di dalam memberi ya, sampai bolong kantongnya enggak. Dia memberi, membantu, tapi dia juga tetap ngekip untuk dirinya sendiri. Dia tetap menabung juga untuk dirinya sendiri. Sehingga dia selalu ada backup untuk kebutuhannya. Tapi entah kenapa di sini dia termenung. Mungkin dia mengharapkan adanya keberuntungan rezeki yang lebih banyak lagi supaya dia bisa membantu lebih banyak lagi. Bisa membuat orang-orang sekitarnya itu lebih ini lagi ya, lebih maksimal lagi. Ada Ace of Cups, ada air yang keluar, ini simbol air keluar dari cup ya kan. Sementara di bawah ini ada tanah yang udah mulai kering dan ikan yang ini bukan tanah ya, ini air, tapi entah kenapa ikannya sedih, seperti cemberut. Mungkin air di sini udah mulai surut gitu. Airnya nggak sampai habis, tapi udah mulai surut. Nah, ada muncul rasa ketakutan, kekhawatiran yang besar, tapi dan di sini ada muncul cup yang mengalirkan air. Nah, seharusnya lah ikan ini senang ya kan, bahwasanya pada akhirnya ada air yang mengalir gitu. Dan juga ada bunga yang tumbuh di atas sana nih gitu. Ada perasaan yang bertumbuh, suasana hati yang bertumbuh. Apakah ini mengarah ke positif atau ke negatif perasaan-perasaan yang bertumbuh ini?
Saya belum bisa melihat dengan pasti karena di sini ada Three of Swords ya, juga di sini ada Nine of Wands. Nanti kita lihat lagi di klarifikasinya. Ada Nine of Wands, ada kebingungan. Dia ngerasa dia seperti berada di penjara, seperti nggak bisa keluar, seperti ada yang sedang mengancam dia. Sampai-sampai dia pegang tongkat ya. Ya, serasa seperti di penjara tapi bukan penjara gitu. Yang membuat dia ngerasa terpenjara itu adalah pikirannya. Ya, kalau saja dia keluar aja dari sana kan udah keluar dari situ bebas. Cuman ini laba-laba ini yang hitam. Ini adalah simbol dari pikiran-pikiran yang negatif, kecemasan, pesimis, atau kurang percaya diri, takut, khawatir. Itu termasuk energi negatif di sini. Dan tongkat-tongkat ini menjadi simbol penghalang. Bisa sekaligus sebagai pilihan. Sebenarnya ada banyak di sini pilihan yang bisa kamu ambil di dalam menyelesaikan situasi kamu, tapi kamu bingung bagaimana dan harus bagaimana memulainya, bagaimana cara mengerjakannya. Sebenarnya kamu sudah memegang satu tongkat di sana ya kan, cuma mungkin masih berpikir jangan-jangan ini lebih bagus, jangan-jangan ini lebih bagus gitu ya. Jadi macam-macam dia pikirannya. Dan itu yang membuat kamu jadi stagnan di sana. Oke. Ace of Pentacles, ada rezeki, seperti pintu rezeki nih ya. Kalau di kartu deck yang kecil seperti ini atau deck lamanya tradisional, ini tangan dari langit yang mempersembahkan koin, seperti tangan Tuhan yang memberikan kamu uluran atau berkat, seperti ada hadiah gitu ya yang bakalan kamu dapatkan, dan ini akan kamu dapatkan. Mungkin ini adalah bonus dari tempat pekerjaan ya, parcel, hadiah, atau tambahan pekerjaan. Bisa jadi untuk kamu yang mencari pekerjaan, ini ada offer, tawaran bagi kamu. Walaupun mungkin bukan di tahun ini harus memulai pekerjaan, tapi setidaknya kamu sudah mendapatkan tawaran ya. Dan tergantung kamu mau membuka pintu rezeki ini apa enggak, kamu mau menerimanya apa enggak. Oke, ada King of Pentacles. King of Pentacles ini sosok leader, sosok pemimpin, pengusaha, pebisnis. Dia tahu bagaimana mengelola usaha, dan dia ini memiliki sifat bahwa hidup itu harus dinikmati. Dia suka dengan kehidupan yang mewah, dengan kebutuhan yang terpenuhi, karena dia tahu bahwa dia nggak bisa tanpa kemewahan, maka dia berusaha untuk mencari uang dengan baik ya kan, dengan bagaimana bisa memanfaatkan uang juga menjadi uang. Dia ada beberapa di antara kamu saya lihat di sini memanfaatkan uang tadi menghasilkan uang. Jadi ya duduk-duduk aja udah dapat uang gitu ya kan. Nine of Pentacles. Di sini Nine of Pentacles, Queen of Pentacles. Ya, hampir sama ya, Nine of Pentacles dan Queen of Pentacles. Tapi di sini dia sedih ya. Yang membuat dia di sini sedih ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa dia sedih sementara untuk keuangan dia secure, nggak ada masalah. Sebenarnya dia bisa aja ngebantu squirrel ini. Kalau memang tutup kepala squirrel ini yang membuat dia sedih, dia kasihan, dia harusnya bantu kan gitu. Tapi di sini nggak bantu. Dia biarin aja begitu sambil menatapi squirrel itu. Dan juga untuk Four of Wands, ada semacam perayaan, pesta, selebrasi, makan-makan, ketemuan sama teman, memasuki rumah, memasuki mungkin renovasi ya, memasuki lingkungan baru. Atau ini bisa jadi adalah impian kamu seperti pernikahan. Ini seperti mengikuti pernikahan, bisa jadi kamu yang menikah ya,
untuk beberapa di antara kamu. Oke, saya klarifikasikan supaya kita bisa melihat dengan jelas lagi. Beberapa di antara kamu ada nih sepertinya yang dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus. Ini mungkin ini adalah atasan kamu ya, pasangan kamu atau atasan kamu. Ini sosok yang dermawan, sebenarnya nggak pelit-pelit amat di dalam bersedekah, memberi, ya. Dan sepertinya kamu dealing dengan seseorang yang mungkin kelihatan dia ini figurnya dari luar seperti sombong, seperti angkuh, tapi sebenarnya semakin dia dikenali di dalam, dia ini sosok yang dermawan, baik, challenging, dia suka tantangan. Dia berani menghadapi tantangan karena dia sudah sering menghadapi tantangan yang banyak risikonya selama ini. Dealing dengan energi ini membuat kamu cukup excited, tapi entah kenapa kamu sepertinya ragu, sedih. Seperti ada ini ya, ada keraguan pada diri sendiri. Oke. Saya klarifikasikan untuk Four of Swords, King of Wands, dan juga Three of Swords ya untuk Scorpio ya. Four of Swords-nya ada Seven of Pentacles. Mungkin di sini kamu ngerasa terlalu lama, ya membutuhkan waktu atau kesabaran yang ekstra, fokus, perhatian, ada semacam usaha atau kerja keras yang harus kamu lakukan, harus kamu ibarat manifestasikan ya, supaya sesuatu itu berkembang. Kalau misalnya kamu dealing dengan usaha atau bisnis yang kamu jalani, ini harus ada kesabaran sih, harus ada fokus, ketelatenan, kedisiplinan. Karena kalau tidak, ini ibarat tumbuhan ya, kalau tumbuhan ini nggak diurus dengan benar nih, dia bisa aja nggak berbuah atau malah mati gitu. Karena di sini lingkungannya ekstrim, ini dingin, ini musim salju. Bagaimana supaya tanaman ini bisa tetap sehat, berbuah? Tentunya pemuda ini harus mengenali situasi lingkungan dan mengenali karakter tanaman itu juga ya kan. Begitu juga sepertinya bisnis yang kamu jalani atau sesuatu yang kamu dealing di sini, enggak cukup mengenali diri sendiri, enggak cukup hanya mengenali produk kamu, tetapi harus mengenali juga konsumen, ya, gaya konsumsi masyarakat. Kalau kamu sebagai content creator, kamu ingin jualan gitu ya kan, jualan konten video. Apa yang kamu jual? Informasi apa? Ya, topiknya apa gitu. Nah, kudu kan kita harus menyesuaikan dengan lingkungan. Ya. Kadang platform juga kan harus disesuaikan ya. Kalau kamu buat konten yang agak barbar gitu, kayaknya nggak cocok di Facebook ya kan. Lebih cocoknya platformnya di TikTok. Yang berjiwa-jiwa muda mungkin lebih cocoknya ke TikTok, bukan ke Facebook. Ibarat seperti itu, ada penyesuaian. Oke, maka kamu nggak akan khawatir di sini. Oke. Untuk King of Wands ya ada Three of Cups. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ada yang bakalan hangout, keluar, ketemuan, ya, dengan energi Sagittarius Leo. Ini bisa jadi adalah atasan kamu. Ya, ada juga Cancer sama
Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, ada hangout bersama, ngobrol-ngobrol, dan pertemuan ini mungkin ada menimbulkan pembicaraan atau mungkin ada ide-ide di sana yang tertuang ya, yang menimbulkan sakit hati. Ya, ada Three of Pentacles. Ini masalah kerjasama, masalah kesepakatan, masalah kualitas pekerjaan. Bisa jadi kamu lebih banyak memberi keuntungan, menghasilkan ini ya, keuntungan. Kalau misalnya kamu ada partnership dengan teman, kamu mungkin lebih banyak memberikan ide, menghasilkan, mempromosikan produk dibandingkan partner kamu. Atau bisa jadi di dalam kerja sama tim itu tidak seimbang. Ada tindakan-tindakan dari beberapa pihak yang merugikan, tidak adanya kerjasama yang selaras, dan ini menimbulkan kesedihan, sakit hati. Bisa jadi ada ini ya, kerugian ya, menimbulkan kerugian. Kamu mengharapkan adanya kualitas dari kerjasama tim ini, tapi kualitas itu malah enggak ada gitu, enggak sesuai ekspektasi, dan itu yang membuat kamu sedih. Atau bisa jadi ya, kamu sudah bekerja keras, kamu udah memberikan yang terbaik, tetapi atasan kamu sepertinya merasa nggak puas. Lalu dia dengan transparan atau mungkin dia nyindir kamu. Ya tentunya ya kita tersinggung ya kan digituin. Apalagi kalau di depan partner kerja yang lain. Harusnya secara privat dong ya gitu ya. Oke. Untuk Queen of Pentacles-nya ya saya klarifikasikan. Age of Cups dan juga Nine of Wands-nya. Untuk Queen of Pentacles ada The Chariot, sorry. Saya ngomongnya jadi belepotan. The Chariot. Ya. Ada destination goal, target. Dia ini untuk Chariot ini dia gak peduli apa yang dia hadapi, apa tantangan yang akan dia alami. Hambatan-hambatan yang dia alami dia gak peduli. Yang penting aku sampai pada tujuanku. Apa yang menjadi rencana awalku itu aku dapatkan. Gitu dia ini. Ada beberapa juga di antara kamu mungkin dealing dengan publikasi ya. Publik. Mungkin kamu konten kreator. Bagaimana caranya supaya terkenal, supaya akun kamu dikenal banyak orang. Nah itu tujuannya, itu targetnya, dan mau nggak mau aku harus dapatkan itu. Semacam itu tuh di sini ada semacam ambisi ya. Oke, ada The Hangman. Ya, tapi di sini muncul seperti ada hambatan, seperti ada godaan, ada temptation gitu ya. Kamu sebenarnya di sini udah nggak bisa dihalangi lagi. Tujuan kamu mau ke sana ibaratnya. Nggak ada yang bisa ngehalangin aku. Pokoknya apa yang menjadi tujuanku ke situ, aku harus ke situ gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan kamu berhadapan dengan The Hangman. Ada situasi kondisi yang menggoda. Bisa jadi ini seseorang, pasangan, atau mungkin gaya hidup, atau mungkin situasi yang membuat kamu terlena, merasa nyaman, ngerasa aduh berhenti dulu deh sejenak gitu ya kan. Jadi ini terhambat, ambisi tadi jadi kayak seperti tertunda, postpone ya. Seandainya ini The Hangman ini gak ada ya, ini jalan terus dia gitu. Ini di sini dia terhambat. Sama untuk rezeki juga semacam itu ya. Kalau kita udah punya target, harusnya dikerjain. Ibarat seperti itu, kerjain sampai selesai. Tapi seperti ada yang obstacle ini yang menghambat kamu. Jadi berhenti sejenak di sini. Nah, gimana dia akan menghasilkan kalau dia berhenti ya kan? Oke.
Untuk Nine of Wands-nya ada King of Pentacles, King of Pentacles, di sini King of Pentacles. Saya ngerasa si Queen of Pentacles ini mungkin di sini yang bingung ya. Queen of Pentacles ini yang mengalami kekhawatiran, kebingungan. Dia nggak gerak-gerak. Dia jadi nggak bisa bergerak ke arah mana. Dia nggak tahu melakukan apapun. Bukan nggak tahu melakukan apapun. Lebih tepatnya, sepertinya dia bingung harus bagaimana. Ibarat seperti itu ya. Kalau kamu dealing dengan seseorang di dalam suatu hubungan, mungkin kamu sekarang lagi bingung ya. Harus gimana aku ya supaya aku bisa tetap memiliki koneksi yang baik dengan si A, dengan catatan aku juga memiliki hubungan yang baik dengan energi ini. Ibarat gitu tuh, seperti ada duality di sini. Saya nggak bilang bahwasanya ada ibarat dua laki-laki atau dua perempuan yang dealing sama kamu ya. Kalau misalnya kamu laki-laki, saya nggak bilang kalau kamu dealing sama dua perempuan, menjalin hubungan dengan dua perempuan. Enggak, saya nggak bilang seperti itu. Bisa jadi kamu dealing dengan dua energi, yang satu ini perempuan, yang ini pekerjaan. Ya. Gimana kalau misalnya gini nih, kamu sekarang mungkin belum bisa bersama dengan si perempuan ini. Yang kalau kamu laki-laki ya, disesuaikan aja. Kamu belum bisa bersama karena faktor pekerjaan. Ya kamu berharap hubungan kamu dengan si ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dan sementara karena kamu juga mencintai pekerjaan kamu ini, kamu juga tetap bisa bekerja dengan lancar. Jadi ibarat ini kamu mengharapkan adanya pengertian dari si ini ya, pasangan kamu ini. Cuman masalahnya di sini seperti ada kerjasama yang kurang baik gitu. Jadi ada semacam koneksi atau hubungan yang entah ini misunderstanding atau mungkin energi yang terlalu banyak terkuras sehingga membuat kamu emosional, sakit hati. Oke. Saya klarifikasikan untuk Ace of Pentacles, King of Pentacles, dan juga Nine of Pentacles ya. Untuk Ace of Pentacles-nya, untuk Ace of Pentacles ada Two of Cups ya. Ada koneksi antara kamu dengan seseorang. Atau ini bisa jadi adalah hubungan kamu dengan pekerjaan kamu ya. Kan ini tampak ada dua ini. Laki-laki dengan perempuan. Bisa jadi kamu dengan pekerjaan kamu atau kamu dengan seseorang. Nah, biasanya kalau di pertarutan, ini bentuk komunikasi antara kamu dengan energi lain. Lebih cenderung dia ke asmara ini ya. Saya ngerasa bentuk komunikasi kamu dengan seseorang di sini bagus ya. Awalnya mungkin di sini bimbang, nggak tahu harus gimana. Seperti ada stagnasi, tetapi di sini ada bentuk komunikasi yang mulai nyambung ya, atau mungkin komunikasi yang dua arah sudah mungkin ada saling pengertian gitu ya. Oke. King of Pentacles ya, ini kenapa ada the King of Ten of Swords di sini ya? King of Pentacles. Ini King of Pentacles, King of Pentacles. Ten of Swords ini adalah simbol kekhawatiran kehilangan. Ending. Mungkin kamu takut hubungan kamu dengan seseorang berakhir. Kamu khawatir hubungan kamu dengan seseorang berakhir dan kamu gak tahu bagaimana menghandle diri kamu sendiri. Atau bisa jadi
Kamu nggak mau kehilangan seseorang, tapi kamu nggak tahu bagaimana caranya supaya nggak kehilangan dia. Karena di sini ada King of Pentacles ya, dia ini sibuk nih. Dia lagi fokus ke uang, ke materi, ke pekerjaan, ke usaha yang dia kelola. Ya kita ini namanya uh, realistis aja ya kan. Kita nggak bisa hidup tanpa adanya uang ya kan. Nggak bisa mengandalkan cinta-cinta doang. Oke, untuk Nine of Pentacles ada Nine of Cups. Endingnya di sini bagus nih. Nine of Cups. Ada rasa tenang, ketenangan. Nine of Cups ini adalah harapan. Wish ya, make a wish. Harapan-harapan akan kebahagiaan, ketenangan batin. Jasmani. Ya kamu bakal mendapatkan itu gitu. Di seberat apapun tantangan yang kamu hadapi di sini, mungkin kamu sedang dealing juga dengan energi yang menguras perhatian ataupun tenaga kamu ya. Tapi kamu senantiasa meluangkan waktu memberikan perhatian kamu terhadap diri kamu sendiri, dan itu bagus. Saya ngerasa kamu di sini seberapa besar pun tekanan dari pekerjaan ataupun tanggung jawab di hubungan, ada energi yang berusaha untuk menguras fokus dan tenaga kamu, dan kamu di sini berpikir, ya kalau aku kenapa-kenapa, aku sakit atau aku nggak memperhatikan tubuh jasmaniku, rohani dan jasmaniku, ya aku kolaps. Terus ini yang tanggung jawab ini semua siapa? Yang mengerjakan ini semua siapa? Yang cari uang siapa? Toh aku juga ya kan, gitu ya kan. Nah di sini dia akan memperhatikan kesehatan jasmani, rohani, mentalnya. Di awal kamu sakit hati, bimbang, bingung, sampai begadang, aduh, sampai nggak karu-karuan gitu ya kan. Kadang-kadang ya kalau kita udah stres, kadang jadi minum-minum, hangout, buang-buang uang, belanja gitu ya. Faktor stres, makan banyak, ini nggak seimbang. Ini kudu harus ada keseimbangan nih gitu ya. Di sini mungkin kamu sadar ya, karena ada justice. Justice di sini memberikan kamu kesadaran, kedewasaan mengenai fairness, bahwa hidup itu harus ada keseimbangan. Kita nggak bisa ngandelin cinta-cinta doang. Kalau misalnya dia jodohku, dia nggak akan kemana. Dia akan mengerti kok dengan beban tugas pekerjaanku. Tapi kalau dia nggak ngerti, aku juga udah memberikan dia penjelasan, aku udah kasih tahu dia, udah ajarin dia nggak ngerti-ngerti juga. Ya, yang ada kan kita capek ya. Itu tergantung kamu sih. Ya, mau terus dilanjut apa enggak. Oke, untuk Four of Wands. Dan di sini Four of Swords. Wow. Four of Swords. Yang karena di sini ada Seven of Pentacles ya. Dia ini nggak akan kemana. Ibarat rezeki nggak akan kemana. Jodoh nggak akan kemana. Kalau kita udah kita ini ya merawat tubuh, merawat diri kita dengan baik, mengerjakan bagian kita, tugas tanggung jawab kita sesuai dengan porsinya, aturannya, ya, menakar semua kadar-kadarnya, maka nggak akan ada hal-hal buruk yang terjadi. Ini akan berbuah dengan baik. Ibarat kita ngecetak kue, kalau udah semua sesuai takarannya, timbangannya, terus temperaturnya, dia nggak akan bantet. Nah, ibaratnya gitu ya. Jadi hasilnya bakalan bagus, nggak usah dikhawatirin. Sama halnya juga dengan masalah hubungan kamu dengan seseorang ataupun karir kamu. Kamu mungkin khawatir kehilangan seseorang, hubungan kamu gimana-gimana nantinya. Kamu mungkin khawatir dengan masalah keuangan kamu.
Tapi apa yang menjadi milik kamu akan tetap jadi milik kamu. Nah, di sini saya ngelihat ini ada hadiah yang kamu dapatkan. Ya, mungkin kerja keras kamu itu terbayarkan di sini ya. Karena di sini ada Four of Swords, ada kesabaran, dan di sini ada Four of Wands, ada perayaan. Ya, di sini ada The Tower. Ya, seperti yang saya katakan tadi, benturan. Dan sebenarnya ya, untuk The Tower ini nggak cuma Scorpio aja yang dapat sama Aquarius ya, sehubungan dengan Pluto yang transit di aku, enggak. Semua zodiak bakalan mengalami fenomena ini. Susah tidur, entah perasaan-perasaan apa ini, rasa takut, khawatir itu muncul. Kalau kita tidak bisa menghandle emosi pikiran kita, ini bisa berdampak kemana-mana, ya. Mudah tersinggung, nanti orang lain ngomong sama kita marah-marah sama dia, terakhir berantem ya kan. Nah, jadi bisa berdampak kemana-mana. Makanya saya katakan tadi ya, keseimbangan itu sangat penting di sini. Oke. Jaga kesehatan, pola tidur. Itu juga mempengaruhi emosi ya. Kalau orang begadang terus kan pagi-pagi bawanya emosi ya. Makan yang teratur, seimbang. Saya melihat di sini bagus endingnya. Ada perayaan atas hadiah yang kamu dapatkan. Jadi untuk apa kamu di sini sampai stres memikirkannya? Apa yang menjadi milik kamu bakalan jadi milik kamu kok. Mungkin karena kamu ini ya, ada banyak beban yang kamu seperti pikul, atau kamu ngerasa terbebani di sini ya. Tak kenapa ya, seperti ngerasa terbebani. Hari ini kamu sedih, besok senang. Hari ini kamu ngerasa pekerjaan kamu itu luar biasa, besok kamu ngerasa terbebani. Ibarat seperti itu tuh, seperti ada duality ya. Di dalam hubungan juga seperti itu. Kamu ngerasa hari ini cinta banget sama si dia, inilah pujaan hatiku, inilah jodohku, inilah cintaku, inilah calon pasangan masa depanku gitu ya. Sebentar lagi berubah, aduh nggak suka sekali saya dengan dia gitu. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.